Keesokan harinya, Sagar sudah bersikap seperti biasa dan akan berangkat ke kantor dengan busana rapi. Janvi senang melihat sikap Sagar yang kini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Janvi bilang kalau ia akan pergi ke rumah keluarganya karena ada acara pesta keluarga. Janvi berkata, "Apakah kau nanti mau menjemputku?" Sagar tidak menghiraukan Janvi. Janvi berkata, "Apakah aku bisa menjadi istrimu yang sesungguhnya?" Manfi mendengar percakapan itu dan ia berkata, "Kenapa kau berkata seperti itu, Janvi? Anda adalah istri syah dari Sagar. Berilah dia waktu agar dia menjadi lebih baik lagi." Nirajan dan Paman Raghav ada di kamar. Tiba-tiba Sagar memanggilnya. Nirajan sangat tersentuh sekali melihat anaknya berpakaian rapi dan akan segera berangkat ke pengadilan. Sagar meminta restu kepada keduanya. Nirajan menyuruh Sagar agar mau mencoba sepatunya. Ternyata sepatunya muat dipakai Sagar. Nirajan sangat bangga sekali kepada Sagar. Janvi memasak sesuatu untuk pertama kalinya. Sagar berdiri dan langsung keluar tanpa mengatakan apapun. Nirajan mencoba masakan Janvi. Nirajan memuji masakan Janvi. Janvi sangat senang sekali dengan pujian mertuanya. Nirajan melihat Gangga. Ia mendoakan Gangga melalui Janvi agar ujiannya berjalan lancar. Gangga sedih dan berlinang air mata. Ia langsung pergi tanpa menoleh ke arah Nirajan. Di lain hari, Gangga memberitahu Supriya bahwa ujiannya sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Supriya meminta Gangga untuk merayakannya. Prabha menyarankan sebuah restoran kepada mereka. Gangga dan Supriya sedang di restoran menunggu Pulkit datang. Ternyata di sana ada Sagar dan Janvi. Mereka saling memandang. Dua pria hidung belang tergoda oleh kecantikan Gangga dan Supriya. Mereka sengaja meniup asap rokok ke arah Gangga dan Supriya. Gangga dan Supriya batuk-batuk. Sagar marah melihat kedua pria itu. Sagar meminta kedua pria itu untuk berhenti merokok sebab kedua gadis itu terganggu. Janvi kaget melihat Gangga ada di sana. Kedua pria itu bertanya kepada Sagar, apa hubungan mereka dengan gadis itu? Sagar menjawab bahwa Gangga segalanya baginya. Kedua pria itu menantang Sagar untuk berkelahi. Gangga berkata, "Mengapa kau harus ikut campur dalam masalahku? Kau bukan apa-apa bagiku." Supriya mencoba menenangkan Gangga. Keesokan harinya, Gangga sangat gembira ketika Supriya dan Pulkit memberitahu bahwa ia telah menjadi yang pertama dalam ujiannya. Gangga sangat senang dan dia bergegas untuk memberitahu Nirajan. Tetapi baik Nirajan dan Gangga berhenti seketika ketika melihat tali di antara mereka. Pulkit memberitahu kepada semua orang bahwa Gangga mendapatkan peringkat 1 dalam ujiannya. Nirajan dan Pak Koki sangat senang sekali mendengarnya. Di atas tampak Sagar memperhatikan mereka dan bahagia sekali karena mendengar berita tersebut. Sagar mempersiapkan kliennya di pengadilan. Nirajan turut juga menghadiri di pengadilan. Pembelaan atas klien Sagar telah diungkapkan. Kini giliran pembelaan dari pihak lawan Sagar. Pengacara yang bernama Palas Banerjee menyangkal secara logis pernyataan Sagar. Akhirnya penjelasan dan pembelaan dari pengacara Palas membuat ia menang. Sagar kalah dalam menangani kasus. Di luar, Sagar tampak memarahi kliennya yang sengaja memberikan keterangan palsu, sehingga membuat ia kalah dalam persidangan. Manfi meminta Janvi untuk memberikan makanan kepada Sagar. Dia melihat wajah Janvi sedih. Manfi berkata, "Saya tahu ini sangat sulit bagi Anda, tapi dengan menyerah tidak akan bisa membantu apa-apa." Sagar tiba di rumah. Janvi bertanya, "Apa yang kau pikirkan?" Sagar berkata, "Jangan mengganggu saya." Janvi berkata, "Ini tidak adil. Saya istrimu dan ingin berbagi kebahagiaan denganmu." Sagar berkata, "Bisakah saya makan dengan tenang? Apa yang ingin kau dengar dariku? Saya kalah karena saya pecundang. Saya tidak bisa memenangkan kasus ini." Gangga dan Supriya mendengarnya. Janvi menutup pintu kamarnya. Kata-kata Sagar menggema di kepalanya.
Janvi sangat sedih sekali, ia menangis. Matvi mengetuk pintu. Janvi dengan singkat bertanya, "Apakah ada pekerjaan untukku?" Matvi menjawab, "Tidak." "Ada apa denganmu, Janvi?" Janvi berkata, "Mengapa Anda mengkhawatirkanku? Tidak ada yang peduli denganku. Putramu menikahiku dan membawaku ke sini, namun caranya tidak baik denganku. Aku tidak tahan lagi. Saya tak ingin melihat siapapun. Tinggalkan saya." Janvi langsung menutup pintu di depan wajah Matvi. Matvi berkata, "Apa yang terjadi dengannya? Dia tidak pernah bersikap seperti ini padaku."